Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, sidang kasus mafia tanah yang dialami keluarga Nirina Zubir kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda sidang kali ini yakni pemeriksaan saksi dari keluarga Nirina Zubir. Pada sidang yang digelar kemarin, Nirina membawa 2 kakak kandung dan saudaranya yang dihadirkan di meja persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Nirina juga menyayangkan ketidakhadiran satu saksi yang batal hadir. Padahal saksi yang batal hadir tersebut posisinya sangat penting bagi Nirina. Karena dengan pengakuannya di depan majelis hakim dapat membersihkan namanya yang tercoreng dalam kasus mafia tanah tersebut. Sidang hari ini lumayan melelahkan ya, karena sebenarnya saksinya tadinya ada 4, tapi ternyata yang datang hanya 3. Nah yang satu itu kan sebenarnya pasangan suami istri, jadi waktu persidangan dilakukan bareng tuh lumayan efisien, waktunya cepat gitu. Tapi giliran waktu kakak saya, oh my god itu lama sekali, berulang kali ditanya lagi pertanyaan yang sama kayak almost kayak ya tahu sih mungkin mau nyerang psikis ya gitu loh. Tapi ya udah kita berikan aja itu panggungnya mereka, waktunya mereka. Cuman sayang sekali ada satu saksi yang belum hadir. Sebenarnya itu lumayan sih buat kita, lumayan penting sekali untuk dihadirkan, untuk kita juga mengungkap gitu loh. Karena kan di sini juga perannya dia untuk membersihkan namanya dia juga dan mengungkap maksudnya apa yang pernah dia ceritakan ke kita dan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Tidak hanya menghadirkan saksi yang bisa memberatkan pelaku Riri Kasmita, Nirina juga membawa beberapa bukti baru yang bisa menjerat pelaku mafia tanah. Nirina sempat mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan jaksa penuntut umum yang menggiring opini seakan-akan anak-anak Cut Indria Marzuki, ibunda Nirina Zubir, sudah menerima semua aliran dana. Tidak hanya itu, Nirina juga mempermasalahkan bergantinya nama surat kuasa jual dari pihak keluarga ke pihak Riri Kasmita dan suaminya. Kuasa jual itu kan tidak ada hubungannya dengan akhirnya lo bisa menjual apa kuasa jual tuh mengganti nama gitu. Maksudnya kuasa jual dalam kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan akhirnya Anda merubah nama dari sertifikat yang tadinya milik kami, milik ibu kami menjadi Riri Kasmita dan juga suaminya gitu. Nggak ada hubungannya. Katanya mau ngaku anak angkat lah, apalah segala macam, nggak ada. Maka sangatlah beralasan jika kesaksian suami istri dari pihak keluarga Nirina tersebut dianggapnya kesaksian paling krusial dan penting untuk bisa mematahkan opini JPU dan menjerat hukuman bagi para pelaku. Ya, di antara saksi hari ini itu sebenarnya yang selain kakak saya yang lebih krusial itu yang 2 orang tadi. Ibu Chandra Betty dan Bapak Rudolf Gahinsa. Mereka tuh pasangan laki istri. Nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal dengan semua tersangka, tidak pernah nerima uang di mana dibilang Riri itu sudah membeli dari si Chandra Betty ini. Dari pasangan ini. Jadi benar-benar sebenarnya buat kami itu sudah jelas ya. Orang yang tidak pernah bertemu dan tidak mengenal tapi namanya dibalik namakan. Suaminya itu disebut siapa namanya di akte, Namanya beda lah dari yang bukan asli. dari Pak Rudolf ini. Jadi ya ini hari ini ya buat kami cukup memuaskan ya. Kan ada 3 saksi. Pertama pemilik sertifikat awal ya, yang namanya Chandra Betty. Dia pemilik 2 sertifikat dari 6 sertifikat yang dalam perkara ini. Satu lagi kan adalah ahli waris, merupakan kakak Nirina, salah satu pemilik sertifikat juga. Kalau soal memberatkan kan itu tergantung majelis hakim ya. Tapi kan ada fakta yang baru kita tahu bahwa adanya surat kuasa dari almarhum Ibu Cut itu kepada namanya Cito. Dari kemarin ditanyainnya anak-anak nerima dana. Kenapa sih pertanyaannya nggak kebalik lagi? Mana? Kalau memang ini kalian menerima istilahnya dikasih surat kuasa jual, mana aliran dananya dikemanain sama duit-duitnya?
Masih terkait kasus hukum, sementara itu di lain peristiwa, kasus dugaan penipuan yang dilakukan selebgram Medina Zain semakin berkembang. Seolah tak ada habisnya orang yang menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan selebgram Medina Zain. Uya-kuya yang pernah menjadi korban Medina pun seolah tidak berhenti membongkar borok kelakuan yang pernah dilakukan istri Lukman Azhari itu. Pada kanal YouTube berbaginya, Uya kembali mengundang seorang wanita bernama Nurlah asal kota Bandung. Nurlah menceritakan bagaimana awal mula ia berkenalan dengan Medina hingga ia mengalami kerugian 2,8 miliar yang terjadi pada 2018 silam atau 4 tahun lalu. Inti ceritanya ibu membantu apa? Membantu ngeberangkat Umroh tapi ditipu sama staffnya, ya. tiketnya nggak ada. Dia bingung buat ngeberangkatinnya. Standby di airport. Tapi itu hubungannya akhirnya ibu bisa tersangkut kasus ini gimana? Nah, saya hanya dapat informasi dari teman sekantor kalau MZ masih ada beberapa jemaah yang belum diberangkatkan. Kira-kira teman saya bilang. Seiring berjalannya waktu, Nurlah yang pernah membantu Medina kemudian menagih uang talangan yang diberikan kepada Medina untuk pemberangkatan 60 jemaat yang terlantar di bandara. Namun ternyata pembayaran yang dilakukan Medina secara mencicil itu macet. Beberapa cek yang diberikan ibu dua anak itu ternyata kosong. Kendati begitu, Nurlah tetap berpikir positif kalau Medina yang sudah dibantunya itu masih tetap akan membayar tagihan terkait dana pemberangkatan jamaah umroh. Namun yang mengejutkan, Medina justru melapor ke polisi kalau cek miliknya hilang. Itu pas kita bilang, Bu, nggak ada dananya, ya udah. Cek pertama tuh? Iya. Nggak ada dananya? Berapa Bu ceknya? Saya nggak apa, nilainya banyak sih, ada yang 300, ada yang 196, ada yang berapa macam. Nggak ada semua? Ibu dapat dari mana cek ini? Ya, dari dia lah, dari stafnya, dari kantornya. Nggak mungkin saya nyolong. Tapi dia ngelaporin bahwa ceknya hilang ke kantor polisi. Berarti dia buat laporan palsu dong? Nggak tahu. Hingga saat ini, sisa uang Nurlah yang belum dibayarkan Medina berjumlah 500 juta. Medina selalu berkelit setiap ditagih sisa pembayaran pemberangkatan jamaah umroh yang belum terselesaikan itu. Berbagai alasan disampaikan Medina lewat pesan pendek yang disampaikan ke Nurlah. Sebelum 15 April Ibu MZ ngechatting saya pernah telepon sama pengacaranya. Pengacaranya mungkin yang lama saya nggak tahu, karena yang sekarang saya lihat udah ganti ya. Yang bicaranya bahwa ini larinya perdata loh Bu. Saya bilang, aduh Pak, saya nggak ngerti perdata pidana. Yang saya perlukan adalah uang saya kembali. Nah, saya juga sempat nagih juga ke kantornya MZ. Saya juga bahwa bukan pengacara sih, yang orang mengerti hukum, tapi memang bukan pengacara. Apa kata? Yang dijawab sama suaminya yang sekarang, jawabannya, ini perdata loh. Dan saya bilang gini, itu licik kan Bu? saya tuh paling kesel, Licik sih. orang udah kita bantu. Nah, Ibu maksudnya bantu dia? Udah kita bantu, dan dengan hati nurani saya ngebantu, tanpa ada jaminan apapun, Tanpa ada agunan? tanpa ada anggunan apapun. Tapi begitu saya menagih dengan sisanya, menjawab ini perdata loh. Dan dalam hati saya nih, emang kalau perdata udah nggak boleh bayar hutang, dan gue udah nggak boleh nagih ya. Sementara itu, sebuah laman gosip mengunggah kabar terbaru soal dugaan penipuan yang dilakukan Medina terhadap Uya-Kuya. Dalam tulisannya, selebgram yang gemar pamer gaya hidup mewah itu dikabarkan sudah mengembalikan uang Uya dengan cara mencicil terkait pembelian 2 mobil mewah. Seperti diketahui, suami Astrid itu telah mentransfer uang 100 juta rupiah ke rekening Medina sebagai uang muka. Dalam kasus tersebut, pengacara Medina menyebut kasus yang menimpa Medina tersebut merupakan kasus pidana.